warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya untuk memenuhi tugas kuliah dengan dosen pengampu Mardiana MPD untuk simulasi seminar proposal. Langsung saja saya ingin memulai. Nama saya Meli Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Akhirnya kita semua bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada para ketua, di mana yang terhormat Ketua Sidang Bapak Rohim MPD, yang terhormat Ibu Dewi Tumatul Aini MPD selaku penguji 1, yang terhormat Bapak Fahmi Rohim sebagai penguji 2, yang terhormat Ibu Ika Arya Astuti Hasana MPD selaku sebagai pembimbing ke-1, yang terhormat Ibu Mardiana MPD selaku pembimbing ke-2, yang terhormat sekretaris dan rekan-rekan yang berada di aula ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang seminar proposal saya, di mana judul seminar proposal saya adalah peningkatan aktivitas dan prestasi belajar IPA melalui model quantum teaching pembelajaran IPA pada siswa kelas 5 di SD 103 Bukit Bali. Di sini latar belakang tentang masalah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana yang cukup besar. Hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi kelangsungan masa depannya. Demikian pendidik dalam perkembangan masa depan bangsa ini. Karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi penerus dibentuk. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Demikian didasarkan dari hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang disalihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Wada'if Sunnah Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim kuli ala farasidotas ilmi solad. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Meski diakui bahwa pendidikan adalah investasi besar jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana maupun prasarananya, dalam arti modal material yang cukup besar serta usaha yang tekun. Tetapi sampai saat ini di Indonesia masih terkuat pada problematika permasalahan klasik dalam hal ini, yaitu kualitas pendidikan. Problematika ini setelah dicoba untuk dicari akar permasalahannya adalah bagaikan sebuah mata rantai yang melingkar dan tidak tahu dari mana mesti harus diawalin. Sekolah adalah merupakan salah satu mata rantai tersebut yang memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga melalui berbagai mata pelajaran termasuk salah satunya ilmu pengetahuan alam. Proses pembelajaran merupakan hal penting dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang baik akan membuat tercapainya keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran dapat diukurkan berdasarkan ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan dari awal kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses yang mengatur, mengorganisasi lingkungan di sekitar peserta didik agar dapat menumbuhkan dan mendorongkan peserta didik melakukan proses belajar. Kemampuan dasar, materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar yang dicantumkan dalam standar nasional merupakan bahan minimal yang harus dikuasai siswa. Oleh karena itu, di daerah sekolah atau guru dapat mengembangkan, menggabungkan atau menyesuaikan bahan yang disajikan dengan situasi dan kondisi setempat. Realitanya, hasil belajar siswa dalam materi IPA belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Salah satu standar kompetensi yang masih rendah hasil capaiannya adalah memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup. Dari 4 standar kompetensi yang ada pada standar kompetensi ini, kompetensi dasar yang perlu ditingkatkan kualitas pembelajarannya adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kondisi inilah yang terlihat di dalam hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 133 Bukit Baling, di mana hal ini dapat diketahui dari rata-rata nilai harian siswa. Pada 1 kali ulangan harian dan 1 kali nilai tugas yang diadakan guru dengan kompetensi dasar mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan menunjukkan 60% siswa mendapatkan nilai kurang dari 60. Hasil nilai tersebut dikatakan rendah karena belum mencapai KKM yang telah ditentukan yaitu 60. Nilai-nilai tersebut dapat diartikan bahwa pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar tersebut adalah hasil masih rendah. Identifikasi masalah. Penyebab identifikasi masalah. 1. Guru menggunakan model quantum teaching. Guru masih berpatokan menggunakan textbook dalam mencapaikan materi. Guru tidak menghubungkan materi dengan dunia nyata siswa maupun media yang digunakan. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Guru hanya mengukur keberhasilan pembelajaran dari hasil tes ulangan siswa. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan pendekatan quantum teaching dalam pembelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri 133 Bukit Baling, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi, tahun ajaran 2001-2002. 2. Apakah pendekatan quantum teaching dapat meningkatkan hasil pelajaran di kelas 5 SD Negeri 133 Bukit Baling, Kecamatan Sekenan? Fokus masalah. Maka dapat dikatakan pengembangan model quantum teaching pada pembelajaran IPA pada kompetensi dasar pertumbuhan dan perkembangan membentuk sebuah siklus hidup ini yang lebih teliti, yaitu tentang pembelajaran model pembelajaran quantum teaching. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum memberikan masukan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas dan belajar IPA melalui pembelajaran quantum teaching. 2. Tujuan khusus untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, kompetensi dasar pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup hewan di Sekolah Dasar SD 133 Bukit Baling. Manfaat penelitian. 1. Pemahaman teoritis, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. 2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis bagi siswa, meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Kompetensi dasar pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup. 2. Manfaat bagi guru, melatih guru dan dalam memodifikasi sekaligus memanfaatkan model quantum teaching untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 3. Manfaat bagi sekolah, memberikan pengetahuan umum tentang pemanfaatan model quantum teaching khususnya pada pembelajaran IPA. Kerangka berpikir. Yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian inilah adalah hasil pembelajaran IPA khususnya pada kompetensi dasar pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup hewan yang masih belum sesuai dengan harapan. Kekurangan keberhasilan tersebut disebabkan oleh kurangnya
pemanfaatan sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar dan guru adalah sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa, sehingga hasil belajar masih kurang maksimal. Siswa kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya. Di samping itu, dari sisi siswa sendiri juga masih terbiasa pasif. Siswa kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, perlu ditambahkan sumber model quantum teaching, situasi kehidupan nyata, dan model quantum teaching yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Secara lebih konkret, kerangka berpikir dan penelitian ini adalah berawal dari permasalahan bahwa sebelajar IPA pada kompetensi dasar mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup hewan masih rendah kualitasnya. Agar hasil belajar siswa meningkat, perlu ditentukan alternatif pemecahnya dengan cara melakukan penelitian tindakan kelas, yaitu menerapkan dalam model quantum teaching kepada pembelajaran IPA. Penelitian tindak kelas ini direncanakan sebanyak 3 siklus, yaitu observasi, analisis, dan refleksi. Tempat penelitian yaitu di SD 133 Bukit Baling, kelas 5, Muara Jambi, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muara Jambi, di mana yang terlibat adalah teman sejawat atau guru, siswa, kepala sekolah, dan peneliti. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang seminar proposal yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kekurangan hanya milik manusia dan sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.